jual harga berapa? Terus apa tuh? Palingnya 15 juta. Waktu itu saya jual patung Dewi Sri. Patung Dewi Sri. Nah, saya kasih judul itu Cina Londo tinggal loro wong Jawa kare separuh gitu. Kalau ini lukisan asli imajinasi, jadi nggak ada model. Ini apa namanya, Dewi Rengganis ketika dia masih jadi istri Angga Larang, ketika Angga Larang masih hidup, terus dia nyamar jadi Nini Bogem. Visualnya saya visualkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dibuka dulu ya, buka dulu Ton. Teman-teman, hari ini kita masih dalam masa pandemi ya, jadi jaga jarak dan jangan lupa gunakan masker. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan satu kawan saya, namanya Dede Ricky Saifuddin, atau biasa dipanggil apa sih? DRS. Banyak nama panggilannya, silahkan nanti cari-cari saja sendiri. Tapi nama aslinya adalah Dede Ricky Saifuddin. Baik, itu bisa dibuka karena kan kita udah jaga jarak. Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Rambutnya gondrong, bukan agak gondrong tapi sangat gondrong sekarang. Timbal alami. Sekarang lagi sibuk apa? Nih orang-orang kan sekarang lagi masa santai nih. Iya. Ya. Lu sibuk apa sekarang? Sekarang ya sibuk begini lah, kerjaan orang males. Jadi coba-coba ngelukis lagi di kanvas. Kemarin kebetulan ada yang donasi buat beliin kanvas ya. Jadi ini beberapa 2 minggu, kurang lebih 2 minggu baru saya nyoba lagi di kanvas. Penggunaan cat akrilik. Kalau motivasinya ya itu mengungkapkan apa yang sedang dirasakan gitu. Ya salah satu motivasinya itu mengungkapkan keresahan yang ada dalam hati, dalam pikiran, dalam jiwa juga, istilahnya gimana ya? Perasaannya ngerasa bebas aja gitu kalau udah tercurahkan, entah itu di kanvas atau di kayu atau di media yang lainnya gitu. Kayak di dinding. Jadi banyak ya? Ya, jadi lumayan di berbagai media. Kalau sebelum pandemi nih, lu garap apa? Sebelum pandemi di kayu ya, ukir ini. Sampel salah satunya. Mukir ya? Kayu ya, pahat. Ada yang lebih gede nggak? Yang lebih gede ada, tapi di belakang bisa bawahnya. Ukurannya lumayan 2,5 meter tingginya. Bentuknya relief. Ya. Ini sejak kapan ya lu kan setahu gue aktif sebagai praktisi seni rupa. Itu sejak kapan? Kalau aktif, benar-benar aktif sejak 2013-14an lah. Tapi kalau hobi dari SMP juga SD udah mulai suka coret-coret di buku gitu. Jadi ada sampul buku gambar cewek, kasih kacamata, ada gitu, kasih kumis gitu kan. Mungkin beberapa teman di antara kalian ada yang ngalamin juga itu kan, coret-coret sampul buku gitu. Udah mulai senang gitu, udah berasa. Ini belajarnya di mana? Sekolah kah? Enggak, kuliah? Otodidak. Ada dinding? Tidak. Otodidak pasti ada gurunya ya. Siapa ada orang yang pernah mengajar? Kalau orang yang pernah mengajar, salah satunya di Citumang ada Banju. Banju. Yang kemarin juga pernah kan masuk YouTube. Siapa? Ya salah satunya itu yang paling lama belajar di situ dia Banju. Belajar cara megang pisau, pegang pahat, juga penggunaan alat-alat ukir lainnya juga di sana dia Banju. Jadi di Banju lebih ke ini ya, pahat ya? Pahat. Kalau untuk lukis kayak gini? Kalau lukis dari beberapa temen sih, kebanyakan sih kalau sekarang gampang ya, kita bisa lihat-lihat di YouTube gitu kan. Tinggal maunya. Iya, tinggal kita maunya aja sama ada alatnya gitu. Power of YouTube. Subrek. Power of YouTube. Lu karya lu nih, bro. Itu udah lu jual kemana? Ada yang beli nggak sih? Ada beberapa. Cuma gitu mungkin ya karena posisi kita ada di agak pelosok gitu ya, jadi kurang begitu eksis gitu di dunia seni. Jadi orang berpikir tuh kalau di pelosok itu daripada beli gitu mending buat beli cabai gitu. Buat beli beras gitu ya. Jadi ada yang kejual pun beberapa keluar daerah. Keluar daerah.
Itu yang paling mahal pernah lu jual harga berapa? Terus apa tuh? Nggak mahal juga sih. Palingnya 15 juta. Waktu itu saya jual patung Dewi Sri. Patung Dewi Sri. Nah, saya kasih judul itu Cinolono tinggal loro wong Jawa kare separuh gitu. Jadi itu visualisasi dari peribahasa. Peribahasa saya visualkan ke kayu. Alhamdulillah laku gitu kan. Siapa yang beli? Ada yang beli emang? Yang boleh dong itu Deddy Mulyadi waktu menjabat jadi Bupati Purwakarta. Jadi karya lu udah dibeli sama Deddy Mulyadi. Iya. Tahun berapa tuh? Berapa ya? 15 apa 16? 2016 kalau nggak salah. 2016. 2016-an. 2016. Harganya tadi 15 juta. Wow. Patungnya segede apa? Segede gini? Enggak, agak gedean sih. Kayaknya sekitar 2 meteran lah. Sekitar 2 meter panjangnya ya. 2 meter lebih. Berarti kalau dibeli sama Pak Deddy Mulyadi, sekarang ada di mana kira-kira ya? Kalau saya lihat sih di Instagram ada di display di rumah dinas. Rumah dinas Bupati. Rumah dinas Bupati Purwakarta. Saya lihat di IG-nya. Oh, berarti disimpan di sana ya? Simpan di sana. Wah, jadi kalau penasaran pengen lihat produk hasil karyanya Temon yang dibeli Pak Deddy Mulyadi, itu bisa ke rumah dinas Bupati Purwakarta. Purwakarta di situ. Ya, ada di situ. Dewi Sri. Dewi Sri Ya, patung Dewi Sri. Mantap. Selamat. Nice. Gue dengar juga lu sempet bikin kayak golok-golok gitu. Nah, itu laku juga. Laku. Tapi kalau itu kayaknya kategorinya sampingan gitu lah ya. Jadi kalau yang utamanya yang kayak gitu-gitu, yang tadi yang kayak seni murni gitu bukan. Kalau golok kan masuknya seni terapan gitu ya, buat pakai, buat apa gitu. Kalau yang fokusnya ke seni murni gitu. Fokusnya ke seni murni. Kayak gini-gini. Ya kayak gini. Jadi bukan seni terapan, bukan buat dipakai alat-alat rumah tangga atau apa bukan. Itu. Jadi seni terapan hasilnya dibantu buat ngebiayain ngegarap seni murni gitu ya. Jadi subsidi sana. Wih, politik nih. Politik kejam. Oke, nah waktu lu belajar masuk ke seni rupa gitu jadi praktisi, kan pasti ada yang support tuh. Waktu itu keluarga support, teman-teman juga support. Nah, waktu itu gua support nggak? Kan teman-teman, gua juga teman. Oh iya. Alhamdulillah sempat gue waktu itu juga sempat ada lo bantuin ke pameran gitu kan, dorong mobil sampai mogok gitu kan, pulang pameran mobil kita mogok terus dia dorong gitu. Ngeri. Support banget itu. Support. Masa kelam itu sudah terlewati. Nah, kalau belajar kayak gini-gini nih itu butuh waktu lama nggak sih? Ini orang misalkan netizen nih lo nonton nanti terinspirasi nih lihat video kita nih, pengen belajar tapi takut susah gitu. Sebenarnya susah nggak sih? Susah itu kalau ngebayangin ya, kalau bayangin susah. Tapi kalau kita udah mulai coba 1 langkah atau 2 langkah, itu pasti nanti ketemu langkah-langkah selanjutnya, pasti kita imajinasi kita kebuka. Jadi langsung piar gitu. Piar apa sih? Udah belajar kali. Jadi intinya, jadi susah waktu ngebayanginnya aja. Tapi kalau udah praktek mah nggak begitu susah sih kalau kita ada kemauan, kita tekun gitu. Jadi coba dulu, belajar dulu, jangan cuma ngebayangin doang gitu. Urusan lama atau sebentar itu urusan nanti. Kalau misalkan teman-teman tuh terinspirasi nih sama karya-karyanya Temon, lihat patungnya, lihat lukisannya dan lain-lain, kalau mau belajar. Orang kalau misalkan mau sharing sama lu bisa, boleh belajar nih, belajar akan Temon gitu. Bayar nggak? Enggak sih, cukup follow aja ini. Makasih follow back-nya kakak. Oh iya, lu campaign-nya di main media sosial juga? Main di media sosial, Facebook main, aktif di fanpage juga main, di Instagram. Kalau YouTube belum ya. Nanti kita istilahnya tautkan ya di deskripsi kalau mau lihat-lihat tuh galeri digitalnya dari Ricky Saifuddin. Kendala nih selama kan yang namanya kita berkarir nih ya, pasti ada aja gitulah kendala, masalah, problem yang mengganggu dalam tanda petik dalam
kita berkarya itu. Hal yang lu punya pengalaman tertentu nggak soal itu? Kalau yang paling mengganggu itu kayaknya suasana. Maksudnya? Bisa suasana keluarga, bisa suasana lingkungan gitu kan. Kalau modal itu faktor nomor berapa lah. Kalau modal menurut saya itu nggak jadi gangguan yang paling fatal kalau urusan modal. Soalnya kalau kita berpikir kita nggak ada modal pun, saya pernah ngelukis pakai kain mori, pakai kain kapan saya bikin kanvas, kasih spandram, dilukis jadi gitu kan, nggak usah beli mahal-mahal kayak yang ini gitu kan. Kalau ini beli. Suasana ya. Kalau ini kan dapat momot kan, nggak usah beli. Ya kan? Kalau modal jadi urusan berapa? Jadi suasana kalau menurut saya. Suasana. Selain itu nggak ada sih ya. Kalau menurut saya lancar aja. Biasa nggak makan seminggu juga lancar. Udah jangan sakit nanti kalau makan. Yang penting kopi. Ini patung apa ini? Kalau ini saya kasih tema nutu kalau bahasa Sundanya. Tuh, jadi ini namanya lumpang kalau bahasa Sundanya, ini halu. Jadi ini alat untuk menumbuk padi pada zaman dahulu sebelum ada mesin giling gabah. Pada zaman dahulu kayak begini. Jadi saya visualkan. Berhubung sekarang udah nggak ada yang pakai lagi kayak begini, jadi kita abadikan di kayu gitu. Jadi kenapa konsepnya, kalau gua perhatiin konsepnya agak konsep ini ya. Lukisannya kayaknya lukisan, jadi lebih ke mengangkat budaya dan tradisi aja gitu lah. Jadi kita kangen masa-masa lampau gitu. Jadi saya visualkan aja di sini gitu, di karya-karya, entah itu dilukis atau diukir gitu. Kenapa? Emang suka, hobi, atau memang punya visi tertentu? Yang pertama hobi, yang kedua ada ya visinya itu. Jadi diharapkan itu nanti generasi kedepannya itu kan nggak ngalamin lagi kayak numpuk padi kayak begini gitu kan, terus ada rantaian padi kayak begitu kan, kayak nggak bakal ngalamin lagi gitu loh generasi kita yang selanjutnya. Jadi setidaknya mereka tuh lihat begini gitu kan visualnya, kalaupun mereka nggak menyaksikan langsung gitu kegiatan aktivitasnya. Kan kalau yang kayak gitu kan itu tugasnya pejabat. Kan pejabat. Iya. DRS pejabat DRS. Oh iya, ini apa nih? Oh ini ada lukisan gitu banget. Ini apa nih, bro? Kalau ini lukisan asli imajinasi, jadi nggak ada model foto atau kejadian langsung gitu. Jadi ini murni imajinasi. Ini visual dari Dewi Rengganis. Jadi ini Dewi Rengganis ketika dia masih jadi istri Anggalarang, ketika Anggalarang masih hidup, terus dia nyamar jadi Nini Bogem. Visualnya saya visualkan seperti ini. Ketika dia nyamar jadi Nini Bogem, lalu membuat kesenian Ronggeng Gunung, Ronggeng Gunung Pangandaran. Jadi ini ada. Jadi ini bukan istilahnya satu orang dua kepala, bukan. Jadi tetap satu orang yang sama gitu kan. Cuma dalam peran yang berbeda. Yang satu sebagai istri Anggalarang, yang satu sebagai Nini Bogem gitu kan, pencipta Ronggeng Gunung. Gitu. Terus saya kasih tema nantinya Putri Kembar. Ini spesial 2020 tahun kembar. 2020 iya tahun kembar. Judulnya Putri Kembar. Jadi nggak kasih saya judul Hikayat Samboja atau Rengganis atau enggak. Saya kasih judul Putri Kembar. Butuh berapa lama? Ini bikinnya berapa lama nih? Ini waktu itu 3 hari saya tunda, saya ke garap yang lain dulu. Bikin ini. Jadi belum sempat mencurahkan imajinasi lagi. Ini belum finishing ya? Belum. Ini paling baru 45%. Ya ini baru 45%. Nah, inspirasi saat lu membuat karya apapun itu, mau dipahat kayak mau dilukis itu, apa tuh yang mendorong inspirasi lu itu muncul gitu? Apakah ada ritual tertentu atau situasi tertentu atau apalah itu, baca buku tertentu misalkan? Kalau baca buku sih enggak. Kalau saya rasa sih sebenarnya mungkin dari greget aja kali ya, greget jiwa kita sebagai jiwa seni gitu ya. Nah kalau misalkan gua mau pesan misalkan gua mau dilukis nih, gua tolong dong lukis wajah gua misalkan.
Itu gua harus datang ke lu atau gua cukup kirim foto? Kirim foto aja bisa. Lewat Sekarang udah JNT. canggih. Ya. JNT. Lewat ini ya. Lewat kirim foto aja lewat via WhatsApp. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang dari jauh, misalkan di luar Pangandaran, misalkan Iya. pengen dibuatkan, misalkan begitu, bisa kan? Bisa. Bisa tanpa harus datang ke sini. Bisa. Bisa. Nah lagi PSBB juga kan, bisa kirim Iya. via WhatsApp. Jadi bisa kirim via WhatsApp aja gitu kan. Nanti nomor WhatsAppnya kita tautkan juga di link deskripsi. Mantap. Nah, harapan lu bro Hmm. buat ini apa kegiatan lu kedepannya itu kayak gimana? Kalau harapannya sih yang pertama bisa menginspirasi banyak orang gitu ya. Terus yang kedua kebetulan saya berada di Pangandaran, terus Pangandaran istilahnya kabupaten baru, kabupaten muda. Jadi kita sebagai putra daerah istilahnya saya sama teman-teman yang lain juga sama di karya seni rupa begini kan punya visi jangan sampai Pangandaran itu ramai sama orang luar tapi harus ramai sama pribumi. Jangan sampai Putra daerah lah. Iya. Putra daerah. Itulah harapannya kurang lebihnya. Baik, teman-teman, ini adalah salah satu, bukan salah satu, jadi beberapa karya dari Kang Ricky Saifuddin dan juga harapannya tadi sudah diperdengarkan. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa cukup menginspirasi ya. Amin. Di sana. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Orang tidak selamanya jujur, orang tidak selamanya bohong.